Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ceritakan seorang wanita kaya menikahi pemuda ojek online. Kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Namun sebelum itu, jangan lupa like dan tuliskan di kolom komentar dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman. Yang menonton dari berbagai daerah, terima kasih sudah berinteraksi. Yuk simak ceritanya. Di malam yang sunyi, angin sepoi-sepoi berhembus perlahan, menggerakkan daun-daun pohon di taman yang sepi. Lampu jalanan yang temaram memantulkan cahaya di atas trotoar yang basah, seolah menjadi saksi bisu perjalanan seorang pemuda yang sedang duduk di bangku taman. Namanya Ardi, seorang pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai ojek online. Pekerjaannya seringkali membuatnya berkelana jauh di malam hari, mencari penumpang di tengah keramaian kota. Namun, malam itu terasa berbeda. Ardi duduk terdiam, menatap ponselnya yang sepi, menunggu orderan yang tak kunjung datang. Taman itu memang sepi, hanya ada beberapa orang yang lewat dengan langkah tergesa-gesa. Ardi merasa tenang meskipun suasana malam yang sunyi itu terasa sedikit mengganggu. Ia memutuskan untuk menenangkan pikirannya sejenak, menikmati udara malam yang sejuk, sambil memandangi langit yang mulai menghitam. Baru beberapa menit, langkah-langkah kakinya mulai terasa berat. Ia memejamkan mata, meresapi momen itu, dan merasakan ketenangan yang ia jarang dapatkan dalam kesehariannya yang penuh rutinitas. Namun, ketenangan itu seketika terganggu saat matanya tertumbuk pada sesosok tubuh yang tergeletak di salah satu sudut taman. Tubuh itu tampak tak bergerak, seakan tak memiliki kehidupan. Ardi segera terjaga dari lamunannya. Ia mengernyitkan dahi, memastikan apa yang dilihatnya itu bukan halusinasi. Benar, ada seorang wanita yang tergeletak di tanah, terdiam tanpa gerakan. Dengan hati-hati, Ardi bangkit dari bangkunya dan berjalan mendekat. Di dekat tubuh wanita itu, ia bisa melihat dengan jelas bahwa wajahnya pucat dan nafasnya terasa sangat lemah. Ardi meraba nadi di pergelangan tangannya, cemas jika wanita itu benar-benar dalam keadaan kritis. Beberapa detik berlalu, namun wanita itu masih tidak bergerak. Ardi mulai panik, namun ia segera menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu, ini bukan saatnya untuk berpikir terlalu lama. Tanpa ragu, Ardi membuka aplikasinya dan memesan layanan darurat untuk mengantar wanita ini ke rumah sakit terdekat. Namun, sebelum menunggu bantuan datang, ia memutuskan untuk membawa wanita itu sendiri agar tidak membuang-buang waktu. Dengan cepat, Ardi mengangkat tubuh wanita itu dengan hati-hati, berusaha agar ia tidak terluka lebih parah. Tubuh wanita itu terkulai lemas di bahunya, sementara langkah Ardi bergegas menuju motornya yang terparkir tidak jauh dari taman. Ardi membuka helmnya dan mengenakan pelindung kepala wanita itu dengan hati-hati, memastikan ia bisa tetap dalam posisi yang aman selama perjalanan. Jalanan malam itu tidak terlalu ramai, hanya sesekali kendaraan yang melintas. Namun, pikiran Ardi terasa kacau. Ia terus berpikir tentang wanita yang ada di pelukannya, bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Jangan sampai terlambat, hanya itu yang ada dalam benaknya. Dengan gas yang dipacu cepat, Ardi akhirnya tiba di rumah sakit. Ia segera membawa wanita itu ke ruang gawat darurat, dibantu oleh para petugas yang langsung tanggap. Setelah beberapa menit, tenaga medis menangani wanita itu, dan Ardi terpaksa menunggu di luar ruang perawatan. Dalam hati, ia berharap semuanya baik-baik saja. Setelah beberapa waktu, pihak rumah sakit memberitahukan bahwa wanita itu stabil dan sudah mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Ardi merasa lega, namun ia tahu ini belum selesai. Ia pun meninggalkan kartu namanya di meja resepsionis, berharap jika wanita itu membutuhkan bantuan lebih lanjut, ia bisa dihubungi. Ardi meninggalkan rumah sakit dengan perasaan campur aduk. Ia tidak bisa berhenti memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Siapa wanita itu? Apa yang menyebabkan dia pingsan di taman? Ardi menatap ponselnya, tetapi tidak ada orderan yang masuk. Malam itu, ia merasa seakan dunia berhenti berputar. Keesokan paginya, Ardi terbangun lebih pagi dari biasanya. Udara pagi yang segar mengalir melalui jendela kamarnya yang terbuka. Namun, meski tubuhnya terasa segar, pikirannya tidak bisa lepas dari kejadian semalam.
Sesekali ia merenung, teringat wajah wanita yang tergeletak di taman, dan bagaimana dia berusaha untuk menolongnya. Ardi merasa ada sesuatu yang tak biasa tentang wanita itu, sesuatu yang membuatnya terus terbayang-bayang. Tanpa bisa mengusir perasaan tersebut, Ardi memutuskan untuk melanjutkan aktivitasnya. Ia mengenakan jaket ojek online dan memulai perjalanan pagi, berharap bisa melupakan kejadian semalam dengan bekerja. Namun di sepanjang perjalanan, hatinya terus berpikir tentang wanita itu. Mengapa ia berada di taman pada malam itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Saat Ardi sedang berhenti di lampu merah, sebuah notifikasi muncul di ponselnya. Itu adalah pesan dari pihak rumah sakit. Selamat pagi Pak Ardi, kami ingin mengonfirmasi bahwa pasien yang Anda bawa semalam telah sadar dan sedang dalam perawatan. Terima kasih atas pertolongan Anda. Jika ada pertanyaan atau bantuan lebih lanjut, silakan hubungi kami. Ardi menatap pesan itu dengan perasaan campur aduk. Senang tentu karena wanita itu sudah selamat, tetapi rasa penasaran itu masih membekas dalam dirinya. Hari itu berlalu dengan rutin seperti biasa, namun keesokan harinya, kejadian semalam kembali menyelinap dalam pikirannya. Ardi berhenti di sebuah warung untuk makan siang, melirik layar ponselnya, dan memeriksa pesan masuk. Salah satu pesan menarik perhatian. Itu adalah pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Terima kasih telah menyelamatkan saya kemarin malam. Saya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Maukah Anda bertemu dengan saya di sebuah kafe sore ini? Pesan itu dikirim oleh seorang wanita, dan Ardi bisa merasakan ada kehangatan dalam kata-kata tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia membalas pesan itu. Dengan senang hati, di mana saya bisa menemui Anda? Tak lama kemudian, pesan balasan masuk memberi alamat kafe yang tidak jauh dari tempatnya berada. Ardi merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tak tahu kenapa, tapi perasaan ini terasa berbeda dari sekadar rasa penasaran. Ada sesuatu dalam diri wanita itu yang membuatnya tertarik, meskipun mereka belum pernah berbicara lebih dari situasi semalam. Setelah makan siang, Ardi langsung meluncur ke kafe yang dimaksud. Kafe itu terletak di sudut jalan yang tidak terlalu ramai, dengan suasana yang hangat dan nyaman. Saat ia melangkah masuk, pandangannya langsung tertuju pada seorang wanita yang duduk di salah satu meja, mengenakan gaun kasual berwarna biru muda. Wanita itu tersenyum saat melihat Ardi masuk, dan Ardi bisa merasakan bahwa senyum itu tulus. Mas Ardi, terima kasih banyak telah menolong saya kemarin malam, ucap wanita itu saat Ardi mendekat. Ardi hanya tersenyum, meskipun ia merasa agak canggung. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, jawabnya singkat, mencoba untuk tidak terlalu terkesan dengan senyumannya yang memikat. Wanita itu memandang Ardi dengan penuh rasa terima kasih, namun di balik matanya ada sesuatu yang lebih. Saya ingin mengajak Anda makan di sini sebagai ungkapan terima kasih, lanjutnya sambil menunjukkan menu makanan di meja. Ardi merasa sedikit terkejut, tetapi ia tidak bisa menolak tawaran tersebut. Mereka pun mulai berbicara lebih banyak, dan selama percakapan itu, Ardi baru tahu nama wanita tersebut. Namanya adalah Nia. Ternyata Nia bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang logistik dan distribusi. Ia bercerita bahwa kejadian semalam bermula dari kecelakaan kecil yang dialaminya, dan setelah itu ia merasa pusing berat hingga akhirnya terjatuh di taman. Nia sangat menghargai pertolongan Ardi, karena tanpa bantuan cepat, ia bisa saja mengalami hal yang lebih buruk. Ardi mendengarkan dengan seksama, merasa terhubung dengan cerita Nia. Mereka berbicara lebih lanjut tentang pekerjaan masing-masing, hobi, dan kehidupan mereka sehari-hari. Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat dan mereka telah menghabiskan lebih dari 2 jam berbicara satu sama lain. Saat perbincangan mulai mereda, Nia mengajukan sebuah pertanyaan yang tidak terduga. Mas Ardi, saya ingin menawarkan pekerjaan kepada Anda, katanya, membuat Ardi terkejut. Di perusahaan saya, kami sedang membutuhkan sopir yang handal untuk mengantarkan barang-barang ke pelanggan. Bagaimana kalau Anda bergabung dengan kami? Ardi terdiam sejenak. Ia merasa ini adalah kesempatan besar, apalagi pekerjaan ojek online yang selama ini ia tekuni tidak selalu memberi kepastian. Ia pun akhirnya mengangguk setuju. Saya akan coba. Terima kasih atas tawarannya. Setelah makan malam itu, Nia kembali berterima kasih kepada Ardi.
Mereka berpisah dengan janji untuk bertemu lagi, dan Ardi merasa agak canggung. Namun di sisi lain, ia juga merasa senang karena bisa membantu Nia, dan kini ada kesempatan baru di depannya. Namun di perjalanan pulang, Ardi merasa ada sesuatu yang lebih besar antara mereka yang baru saja dimulai. Tak hanya pekerjaan baru, tetapi mungkin perasaan yang perlahan tumbuh di hati mereka. Hari-hari setelah pertemuan itu berlalu dengan cepat. Ardi mulai menjalani rutinitas baru sebagai sopir pengantar barang di perusahaan Nia. Meskipun pekerjaannya berbeda dari ojek online yang biasa ia jalani, Ardi merasa lebih tenang. Pekerjaan ini memberikan penghasilan yang lebih stabil dan jam kerja yang lebih teratur. Nia, yang kini menjadi atasannya, selalu memastikan semuanya berjalan lancar. Di luar pekerjaan, mereka mulai sering berbicara dan bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing. Setiap percakapan itu terasa begitu mudah, seolah mereka sudah saling mengenal lama, meski baru beberapa minggu berlalu. Nia ternyata tidak hanya cerdas dan profesional dalam bekerja, tetapi juga sangat peduli pada orang-orang di sekitarnya. Ia punya cara untuk membuat orang merasa nyaman dan diterima, bahkan hanya dalam percakapan singkat. Ardi merasa terkesan dengan sikap Nia yang rendah hati dan tulus. Setiap kali mereka bertemu, ada rasa nyaman yang tumbuh di hati Ardi, meskipun ia belum bisa mengungkapkan perasaannya. Suatu hari, saat Ardi sedang mengantar barang ke lokasi yang cukup jauh, ia mendapatkan panggilan dari Nia. Mas Ardi, saya butuh bantuan untuk mengantarkan dokumen penting ke kantor pusat. Bisa tolong antar sekarang? Nia bertanya. Ardi yang sedang tidak terlalu sibuk langsung setuju. Ia merasa nyaman mendengar suara Nia di telepon, meskipun hanya berbicara tentang pekerjaan. Baik, saya segera menuju ke sana, jawab Ardi dengan penuh semangat. Setelah menyelesaikan tugas pengantaran barang yang diminta Nia, Ardi langsung menuju kantor pusat perusahaan tempat Nia bekerja. Sepanjang perjalanan, pikirannya kembali dipenuhi oleh Nia. Ia selalu merasa senang setiap kali berbicara dengannya. Bahkan, ia mulai merasa bahwa Nia adalah orang yang istimewa baginya. Namun, Ardi selalu berusaha menahan perasaannya, karena ia tidak ingin merusak hubungan profesional yang sudah terjalin. Setelah sampai di kantor pusat, Ardi menyerahkan dokumen yang diminta. Nia yang menerima dokumen itu dengan senyum hangat berterima kasih. Terima kasih banyak, Mas Ardi. Tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpa bantuan Anda, ujar Nia sambil tersenyum tulus. Ardi merasa sedikit gugup dengan senyuman itu, tetapi ia berusaha tetap tenang. Tidak masalah, saya senang bisa membantu. Malam itu, setelah bekerja keras sepanjang hari, Ardi menerima pesan singkat dari Nia. Mas Ardi, terima kasih sekali lagi untuk semua bantuannya. Sebagai ucapan terima kasih, bagaimana kalau kita makan malam bersama malam ini? Saya ingin berbicara lebih banyak dengan Anda. Ardi merasa hatiannya berdebar-debar. Sebuah undangan makan malam? Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan profesional antara mereka. Ardi segera membalas, tentu saya senang sekali. Di mana kita bertemu? Nia membalas dengan alamat sebuah restoran yang terletak di pinggir kota. Ardi pun segera bersiap dan berangkat ke restoran tersebut. Ketika ia sampai, Nia sudah menunggu di meja yang telah dipesan. Ia mengenakan gaun berwarna merah muda yang membuatnya terlihat lebih anggun dari biasanya. Senyumnya begitu menawan, dan Ardi merasa tak bisa berhenti memandanginya. Mereka mulai menikmati makan malam bersama, berbicara lebih banyak tentang kehidupan pribadi mereka. Nia bercerita tentang perjalanan hidupnya yang penuh tantangan, bagaimana ia berhasil bangkit dari kegagalan masa lalu, dan bagaimana ia menemukan kebahagiaan dalam pekerjaannya saat ini. Ardi mendengarkan dengan seksama, merasa terinspirasi oleh kisah Nia yang penuh semangat dan kegigihan. Setelah makan malam selesai, suasana semakin hangat dan intim. Mereka duduk di luar restoran, menikmati udara malam yang segar. Saat itulah Nia menatap Ardi dengan serius. Mas Ardi, katanya dengan suara pelan namun penuh makna, saya ingin mengatakan sesuatu yang sudah lama saya pendam. Ardi merasa sedikit terkejut, namun ia tetap diam, menunggu apa yang akan Nia katakan. Saya merasa ada sesuatu yang berbeda antara kita. Sejak pertama kali Anda menolong saya mulai merasakan kedekatan yang tidak biasa.
Saya tahu kita hanya berteman, tetapi entah kenapa, hati saya mengatakan bahwa saya ingin lebih dari itu, ujar Nia dengan mata yang penuh kejujuran. Ardi terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Nia. Di dalam hatinya, perasaan yang sama telah lama tumbuh, namun ia ragu untuk mengungkapkannya. Kini, mendengar pengakuan itu dari Nia, semuanya terasa lebih jelas. Ardi akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Nia, kata Ardi dengan suara lembut namun penuh keyakinan, saya juga merasakan hal yang sama. Sejak pertama kali kita bertemu, saya merasa ada sesuatu yang istimewa. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi saya mulai merasa nyaman dan terbuka dengan Anda. Saya juga ingin lebih dari sekadar teman. Mendengar pengakuan Ardi, Nia tersenyum lebar dan matanya bersinar. Saya senang mendengarnya, Mas Ardi. Terima kasih sudah jujur. Saya juga merasa hal yang sama. Saya ingin kita bisa lebih dekat lagi. Malam itu, perasaan mereka semakin terhubung dan mereka berdua tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Sebuah hubungan yang penuh dengan harapan dan kemungkinan dimulai dari sebuah kejadian tak terduga di taman malam itu. Setelah beberapa minggu menjalin hubungan yang semakin erat, Ardi dan Nia mulai merasakan kenyamanan yang baru. Mereka tidak lagi hanya berbicara tentang pekerjaan, tetapi mulai berbagi mimpi, kecemasan, dan harapan masa depan. Namun, seperti hubungan pada umumnya, tantangan pun mulai datang, meskipun mereka berdua merasa siap untuk menghadapinya bersama. Suatu hari, ketika Ardi baru saja selesai mengantar barang dari perusahaan Nia, ia menerima pesan singkat dari Nia yang berbunyi, "Mas Ardi, kita harus bicara. Bisakah kita bertemu malam ini?" Ardi merasa cemas, namun ia segera membalas dengan cepat, "Tentu, ada apa? Kita bertemu di restoran tempat kita makan malam sebelumnya." Nia membalas dengan cepat, "Ya, itu tempat yang baik. Jam 8 malam ya?" Ardi merasa ada ketegangan di dalam pesan tersebut, dan meskipun ia mencoba tetap tenang, perasaan gugup mulai menguasainya. Apakah ada yang salah? Mungkin ada masalah besar yang perlu dibicarakan. Malam itu, Ardi datang lebih awal ke restoran tersebut dan duduk menunggu. Hatinya tidak bisa berhenti berdebar. Saat Nia datang, wajahnya tampak sedikit berbeda dari biasanya. Meskipun ia tersenyum, ada rona kekhawatiran di matanya. Ardi bisa merasakannya, dan itu membuatnya semakin tidak sabar untuk mengetahui apa yang akan dibicarakan. Nia duduk dan memulai percakapan dengan suara yang lembut, namun dengan raut wajah yang serius. "Mas Ardi, saya ingin jujur dengan Anda. Saya merasa cemas tentang hubungan kita. Ada banyak hal yang harus kita hadapi. Saya tahu kita mulai dekat, tetapi saya juga sadar bahwa pekerjaan saya bisa menjadi halangan besar antara kita." Ardi mendengarkan dengan seksama, berusaha tidak tergesa-gesa untuk memberikan tanggapan. Nia melanjutkan, "Saya benar-benar menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama, tetapi saya juga merasa ada ketegangan. Tuntutan pekerjaan saya semakin besar, dan kadang-kadang saya merasa kesulitan membagi waktu antara pekerjaan dan hubungan kita." Ardi merasa hatinya sedikit berat mendengar hal itu. Ia tahu pekerjaan Nia sangat menyita waktu dan perhatian, tetapi ia juga tidak ingin kehilangan momen bersama dengan wanita yang sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya. "Nia, saya mengerti betul dengan apa yang Anda rasakan," jawab Ardi dengan suara tenang. "Pekerjaan memang bisa menjadi beban, dan saya tahu betapa pentingnya itu bagi Anda. Namun saya juga ingin kita bisa berjuang bersama. Saya percaya kita bisa menemukan cara untuk menjaga hubungan ini tetap kuat, meskipun ada tantangan." Nia menatapnya dengan mata yang penuh rasa terima kasih. "Terima kasih Mas Ardi atas pengertian Anda. Saya khawatir jika saya tidak bisa menyeimbangkan semuanya. Saya takut ini bisa mengganggu hubungan kita." Ardi tersenyum lembut, menggenggam tangan Nia dengan penuh keyakinan. "Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Kita akan melalui semuanya bersama. Meskipun pekerjaan Anda sibuk, kita bisa mencari waktu bersama dan kita bisa mendukung satu sama lain. Kita hanya perlu sabar dan berkomunikasi lebih baik." Nia menghela napas lega. Ia merasa lebih ringan setelah membicarakan kekhawatirannya dengan Ardi. Dengan dukungan yang diberikan Ardi, ia merasa lebih yakin bahwa mereka bisa melalui semua rintangan bersama,
Mereka melanjutkan makan malam itu dengan obrolan yang lebih santai, namun kali ini lebih dalam. Ardi dan Nia tahu bahwa meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, cinta mereka cukup kuat untuk menghadapinya. Beberapa bulan kemudian, hubungan mereka semakin terjalin erat. Mereka berbagi banyak pengalaman, tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang keluarga, harapan masa depan, dan bahkan impian-impian mereka yang lebih besar. Setiap hari yang mereka lalui bersama terasa seperti petualangan baru, dan meskipun ada hambatan-hambatan kecil, mereka tahu bahwa mereka akan terus berjuang. Pada suatu sore yang cerah, Nia mengajak Ardi untuk pergi berjalan-jalan ke taman tempat mereka pertama kali bertemu. Di sana mereka duduk di bangku yang sama, menikmati suasana tenang sambil menikmati kopi yang mereka bawa. Mas Ardi, ingatkah kamu hari pertama kita bertemu di sini saat kamu menemukanku tergeletak di taman ini? Nia bertanya dengan senyum lembut. Ardi tertawa kecil. Tentu saja, itu adalah momen yang tak akan saya lupakan. Saya tidak pernah menyangka dari sebuah kejadian tak terduga seperti itu, kita bisa berada di sini sekarang. Nia menatap Ardi dengan penuh cinta. Saya rasa kita memang ditakdirkan untuk bertemu di sini, Mas Ardi. Dan sekarang, saya merasa sangat beruntung bisa ada di sisi Anda. Ardi menggenggam tangan Nia dengan lembut. Saya pun merasa begitu, Nia. Kamu telah mengubah hidup saya dengan cara yang tak pernah saya bayangkan. Mereka berdua tersenyum, merasakan kebahagiaan yang sederhana namun mendalam. Tangan mereka saling menggenggam erat, dan meskipun dunia di sekitar mereka terus berputar, mereka tahu bahwa perjalanan bersama ini baru saja dimulai. Beberapa bulan setelah mereka mengatasi tantangan dan menguatkan hubungan mereka, Ardi dan Nia mulai memikirkan langkah berikutnya dalam hidup mereka. Ternyata, rencana mereka untuk masa depan sangat jelas, meskipun tidak selalu mudah. Keputusan besar harus dibuat, dan mereka tahu bahwa masa depan mereka bersama hanya bisa tercipta jika mereka tetap bersama dan saling mendukung satu sama lain. Pada suatu malam, setelah makan malam sederhana di rumah Nia, mereka berbicara serius tentang masa depan mereka. Mas Ardi, saya pikir sudah waktunya bagi kita untuk melangkah lebih jauh, kata Nia, matanya penuh keyakinan. Saya ingin kita merencanakan sesuatu yang lebih besar bersama-sama. Mungkin kita bisa memulai hidup baru sebagai pasangan. Ardi mengangguk dengan penuh semangat. Saya juga berpikir begitu, Nia. Saya siap untuk melangkah lebih jauh denganmu. Kita sudah melalui banyak hal bersama dan saya yakin kita bisa menghadapinya bersama. Malam itu, mereka berdua tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju kehidupan baru yang penuh dengan harapan dan cinta. Mereka siap memulai petualangan hidup yang baru bersama-sama. Beberapa bulan kemudian, di sebuah restoran romantis yang telah mereka pilih dengan hati-hati, Ardi melamar Nia. Dengan senyum yang tulus dan mata yang berbinar, ia mengungkapkan kata-kata yang sudah ia simpan dalam hatinya selama ini. Nia, apakah kamu mau menjadi pendamping hidup saya? Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersamamu. Nia, dengan air mata kebahagiaan, menjawab dengan penuh cinta, Ya, Mas Ardi, saya ingin menjadi bagian dari hidupmu selamanya. Mereka berdua saling berpelukan, merayakan momen yang tak terlupakan. Dari sebuah kejadian tak terduga di taman malam itu, mereka menemukan cinta yang tak tergantikan. Kini mereka siap memulai babak baru dalam hidup mereka bersama.